Kembali bersama iNews Malam, pemirsa libur panjang Idul Adha dan akhir pekan arus kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Tengah yang melewati ruas tol Cipali padat dari kemarin hingga Jumat sore tadi. Antrian panjang terjadi saat keluar di gerbang tol Palimanan untuk bertransaksi. Menjelang pintu tol Palimanan, Cirebon, antrian kendaraan semakin padat. Ribuan kendaraan ini mengarah ke Jawa Tengah. Mereka memanfaatkan libur Idul Adha dan akhir pekan untuk mudik ke kampung halamannya. Terlebih mereka sebelumnya tidak bisa mudik saat Lebaran Idul Fitri. Antrian panjang kendaraan sudah terjadi sejak kemarin hingga Jumat sore tadi, meski pengelola tol sudah membuka 8 gardu utama dan 7 gardu tambahan. Pemirsa, warga kampung Rawasawa, Johar Baru, Jakarta Pusat melaksanakan sholat Idul Adha namun mengabaikan protokol kesehatan. Suasana berbeda justru diterapkan Masjid Agung Al-Azhar dan Sunda Kelapa yang menggelar sholat Id dengan patuh menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Warga memadati syaf sholat Idul Adha di pemukiman padat penduduk di kawasan Kampung Rawasawa, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Sayangnya meski kawasan Johar Baru masuk dalam kategori zona merah COVID-19, pelaksanaan sholat Id ini mengabaikan protokol kesehatan. Syaf tidak diatur jarak aman dan banyak jemaah yang tidak mengenakan masker. Menurut khatib, pelaksanaan sholat Id terpaksa mengabaikan aturan jaga jarak karena keterbatasan tempat. Kalau ada jemaah yang memang agak-agak dempet, yaitu mungkin karena keterbatasan tempat saja. Jadi tetap, biarpun pandemi, ya ibadah terus kita lakukan. Justru dengan ibadah kita berdoa sama Allah. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah juga digelar di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilakukan di area lapangan masjid ini dimulai sekitar pukul 7 pagi dengan diikuti oleh sejumlah protokol kesehatan. Ketika hendak masuk area masjid, petugas keamanan akan memeriksa suhu tubuh para jemaah. Setelah itu mereka pun diminta untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Sementara saat sholat, para jemaah diwajibkan untuk menjaga jarak sesuai dengan tanda jarak yang sudah diatur oleh pihak panitia. Hal yang sama juga diterapkan di Masjid Agung Sunda Kelapa saat pelaksanaan sholat Idul Adha Jumat pagi. Jemaah yang datang dianjurkan membawa perlengkapan sholat sendiri. Untuk area sholat juga telah diberi tanda agar tetap dapat berjaga jarak. Namun tahun ini masjid tidak menggelar pemotongan hewan kurban. Kebijakan ini diambil guna mencegah terjadinya penularan virus corona. Jamaah pun dianjurkan untuk langsung berhubungan dengan mustahik atau yang berhak menerima. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan keluarga menggelar ibadah sholat Idul Adha di Komplek Istana Kepresidenan Bogor. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar sholat Idul Adha di rumah dinas di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Sholat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Ibadah sholat Idul Adha digelar di halaman kediaman Wisma Bayurini, Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Presiden Joko Widodo melaksanakan ibadah sholat Idul Adha bersama Ibu Negara Iriana dan putra bungsu mereka, Kaisang Pangarep. Sholat digelar dengan menjaga jarak antar jamaah dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Di tempat terpisah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertindak sebagai imam dan khatib saat menggelar sholat Idul Adha di pendopo Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Sholat Id diikuti sejumlah staf Wakil Presiden dengan menerapkan protokol kesehatan. Meski masuk daerah dengan jumlah kasus corona tertinggi di Jawa Timur, ribuan warga Surabaya tetap melaksanakan sholat Idul Adha di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara di Aceh, warga melaksanakan sholat Id tanpa menggunakan masker dan tidak menjaga jarak.
Sholat Idul Adha digelar di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Dimulai pukul 6 pagi, sholat dihadiri warga dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Kapasitas masjid juga dikurangi dari 50.000 jamaah menjadi 5.000 saja. Selain itu, para jamaah juga harus melakukan registrasi diri secara online di website masjid. Pelaksanaan sholat Id di Masjid Al-Akbar ini juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan wakilnya Emil Elistianto Dardak. Hovifah juga meninjau kurban yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Hormat yang tadi dilakukan, teman-teman melihat bagaimana sholat Idul Adha di Masjid Nasional Al-Akbar dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bahkan kemudian jamaah pun pakai ID card sebagai penanda bahwa basis soft mana menggunakan ID card dengan tali warna apa. Itu adalah kehati-hatian yang dijaga. Masjid Al-Akbar Surabaya menerima 26 ekor sapi kurban dan 76 kambing kurban yang akan disembelih pada Sabtu pagi. Salah satunya sapi yang diberikan Presiden Joko Widodo yang berjenis peranakan ongole dengan bobot 1,4 ton yang dibeli dari Kabupaten Gresik. Sementara itu, ribuan warga di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Jumat pagi melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1441 Hijriah tanpa menerapkan protokol kesehatan. Ribuan jamaah ini sholat tidak menggunakan masker, apalagi menjaga jarak. Padahal pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mengimbau warganya untuk terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 meski wilayahnya masih masuk zona hijau. Kasus positif COVID-19 di Aceh kini meningkat, dengan total 312 kasus positif dan 12 meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sholat Idul Adha diwarnai isak tangis jemaah korban banjir di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Mereka terpaksa sholat Id dengan keprihatinan karena masih berada di pengungsian setelah rumah mereka disapu banjir. Warga Desa Rada, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan tak kuasa menahan haru usai menunaikan sholat Idul Adha di lokasi pengungsian pagi tadi. Mereka teringat sanak saudara yang meninggal dunia akibat diterjang banjir bandang. Idul Adha tahun ini terasa berbeda bagi para pengungsi korban banjir. Selain anggota keluarga, para pengungsi juga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Lumpur yang menyelimuti permukiman pun belum sepenuhnya bersih. Ada satu yang belum didapat sampai sekarang belum didapat. Itu ada rasa gembira, ada rasa sedih juga karena baru kali ini kita sembahyang beraya penuh dengan Tuhan saja yang tahu. Harapannya ke depannya pemerintah perhatikan ini kami untuk tempat tinggal nanti selanjutnya toh. Kalau lokasi pemerintah kasih lahan, kasih tempat tinggal. Para pengungsi berharap pemerintah segera menuntaskan penanganan pasca banjir di wilayah ini sehingga mereka bisa kembali tinggal di rumah yang layak. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.